Setengah mimpi setengah sadar, ada anak kecil, 4 bulan tapi, kan anakku 4 bulan tuh. Ini kayak udah gede, udah bisa jalan lah, udah bisa jalan. Aku ngeliat dari pintu masuk kamar tuh kucuk-kucuk terus langsung duduk di pangkuan aku. Aku ngerasa aku lagi duduk terus aku nengok, aku bisa ngeliat badan aku. Kucuk-kucuk terus saya duduk di pangkuan aku. Dia bilang, dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia natap mata aku aja. Matanya tuh hitam semua, nggak ada putihnya. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue, Billy Christian. Buat kalian yang suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Dan kali ini kita ketemu lagi di Indigo Talk bersama dengan narasumber baru. Sama seperti narasumber lain kebanyakan, gue itu ketemu Antin tuh di Instagram ya. Antin nge-DM gue, terus udah gitu dia kasih tahu kalau dia punya cerita, dia punya sesuatu yang pengen dia share ke kita semua. Ya udah deh, dia jauh-jauh dari Tangerang, dari Tangerang ke sini. Wow, oke. Thank you banget Antin udah datang. Gimana kamu nih? Kenapa kamu meyakinkan diri kamu kalau kamu itu anak indigo? Mungkin kamu bisa ceritain dari awal mulanya tuh seperti apa? Yang aku sadarin mungkin di 4 atau 5 tahun belakangan ini. Jadi dari semenjak anak aku lahir, dari semenjak aku melahirkan. Nah, itu aku merasa kok ada yang aneh gitu, dan beberapa memori itu dari belakang kayak muncul satu persatu gitu. Jadi dari mulai SMP yang aku ingat di memori yang lalu itu, aku pernah tinggal di asrama, dan itu tuh dibilang asrama itu angker. Nah, di memori itu aku ingat kalau aku tuh bisa flashback di asrama itu sebelumnya tuh apa. Ternyata, itu asramanya kamu bangunan seperti apa tuh? Angkarnya seperti apa gitu? Sebenarnya sih kayak dia tuh pesantren. Pesantren. Jadi aku tinggal di sana selama 3 tahun di asrama itu, dan banyak hal yang aku alamin dan tinggal di asrama di pesantren itu. Dari umur berapa tuh? Dari umur 12 tahun. 12 tahun, oke, terus? 12 tahun. Itu tuh nggak mudah karena yang namanya asrama pesantren itu kan pertama hafalan banyak terus ketambah lagi aku inget aku punya teman dan aku diajak main terus. Teman apa nih? Teman hantu. Ada 2 orang, ada yang jadi teman aku 2, itu anak-anak kecil. Seperti apa wujudnya tuh? Anak Belanda. Anak Belanda, cewek cowok. Cewek semua gitu. Yang satu seneng warna pink. Siapa namanya? Yang satu seneng warna biru. Itu namanya, yang seneng warna pink itu namanya Anjani. Yang seneng warna biru itu namanya Bella. Anjani itu kayak Indonesia ya? Iya. Jadi aku ingat di asrama itu tuh sebelumnya tuh bukan sebuah asrama, tapi dia tuh bangunan Belanda. Mungkin itu dulu tempat tinggal dari si anak-anak itu dan keluarganya. Jadi tempat tinggal ya, rumah gitu ya. Nah itu tuh aku banyak banget pokoknya, kayak dari yang jahat sampai yang baik, tapi yang nemenin aku ini sering ngajak aku main gitu. Cantik-cantik anaknya, Anjani sama siapa tadi? Bella sama Anjani. Nah itu tuh dari situ mungkin aku sering gak fokus sama pelajaran aku. Sering sakit. Aku pernah muntah darah tapi nggak ada diagnosis dokter. Oh ya, waktu itu ya? Pernah dibawa sama orang tua aku sampai CT scan kepala. Jadi semua keterangan dokter itu normal. Nah, sampai akhirnya orang tua aku ngebawa aku sampai ke paranormal, dukun. Tuh aku ada selentingan. Bu, kan mama aku yang bawa. Ini anaknya susah saya tangani kayak gitu. Kata dokter atau paranormal? Kata paranormal, si dukun-dukun itu. Ada beberapa lah yang aku dengar keterangannya itu sama. Aku dulu nggak ngerti apa itu yang namanya sukma. Ini sukmanya saya pegang susah katanya gitu. Oh gitu. Terus udah akhirnya kan pulang. Nah di situ sampai mamaku nyerah, terus
pesantren itu ya aku dibiarin aja. Dan dari pihak pesantren kan ada lulusan psikolog. Nah, jadi aku di semacam di terapi, di hipnotis gitu, hipnoterapi itu ada beberapa kali yang aku ingat. Dan semenjak itu aku lupa, aku bisa ngelihat aku lupa, dan itu ngeblank, ketutup, bisa dibilang ketutup, ngeblank. Dan semenjak itu aku semua berjalan flat, lurus, normal. Setelah ditutup sama paranormal, sama si psikolog itu. Oh, di hipnotis sama psikolog. Nah udah, yang tadinya aku nggak bisa tidur, aku bisa tidur. Ya obat-obatan juga mungkin. Tapi sebelumnya, sorry motong, ini waktu sebelum kamu masuk ke pesantren, kamu nggak punya kemampuan lihat gitu? Aku lebih ke kayak sering ngerasain doang, mimpi gitu. Cuman kan di pesantren itu mungkin terlalu memforsir otak dan aku capek. Terus mungkin dibilang frekuensi turun, aku bisa ngelihat gitu. Nah waktu itu berarti belum bisa ya, sebelum masuk pesantren ya. Kemudian pada saat masuk pesantren udah bisa melihat. Bagaimana waktu itu pertama kalinya kamu mulai melihat dua sosok itu gitu? Apa kamu udah nggak ngerasa aneh atau gimana gitu? Kalau ngelihat didatengin mereka sih aku nggak kaget dan nggak ngerasa takut, nggak gimana-gimana. Aku nggak tahu kenapa begitu. Jadi waktu itu aku lagi sakit, mungkin capek gitu kan, sakit. Terus dua anak kecil itu lari-lari kerincing. Aku kan tidur. Jadi datang gitu, kamu sakit apa gitu. Tapi kita ngobrol nggak verbal gitu. Jadi aku kalau orang ngelihat, teman-teman aku ngeliat, aku cuma bengong. Tapi aku ngobrol di dalam tuh, aku ngobrol. Kamu sakit apa gitu kan? Gak tahu, dada aku sesek ya. Jadi aku cerita sama dia. Jadi mereka kayak teman ceritaku. Gitu. Saat itu kamu nggak mikir itu hantu gitu? Nggak. Tapi kenapa? Nggak mikir hantu, nggak mikir apa, nggak tahu ya. Mungkin yang aku tahu hantu tuh pocong, kuntilanak gitu-gitu. Yang namanya kuntilanak atau apa, mungkin waktu SD aku sempat beberapa kali ngelihat. Kalau si Bella Anjani ini mungkin karena kelihatannya baik, terus anak-anak, aku suka main sama anak-anak juga, jadi aku nggak takut. Tapi kamu tahu kalau itu bukan manusia? Dibilang aku dulu nggak bisa ngebedain, mungkin aku baru bisa ngebedain setelah beberapa waktu. Aku ada nanya sama teman aku, waktu itu lagi jam pelajaran, terus dia main ke meja aku. Aku merhatiin yang lain kok nggak ada yang lihat gitu kan. Yang lain kok nggak ada yang ini. Terus mereka berdua tuh ke meja aku, hilanglah fokus aku di pelajaran itu. Terus aku ngeliatin yang lain, kenapa nggak ada yang lihat. Dari situ aku sadar, oh dua ini berarti bukan sebelumnya manusia, gitu. Kamu udah pernah lihat hantu dong? Waktu SD beberapa kali sih, namanya kuntilanak. Oke. Berarti habis itu masuk pesantren ngelihat hantu juga, tapi nggak menyeramkan? Nggak menyeramkan. Gitu? Oke. Nah, terus waktu kamu pertama kali ketemu sama si Anjani sama Bella itu, kan kamu nyaman-nyaman aja tuh. Nah, waktu itu kamu bercerita gak ke orang lain ketika kamu melihat mereka? Aku cerita ke satu temen, ya dia orang tuanya kayak paranormal gitu juga sih. Dia tuh sering cerita sama aku, oh papa aku tuh lagi praktek begini gitu. Nah di situ aku berani cerita sama dia karena dia ngerti ke hal itu. Sedikit banyaknya dia ngerti. Kamu bisa ngeliat nggak gitu kan? Di sini tuh ada dua anak kecil, dia tuh suka nyamperin aku gitu. Aku tanya gitu ke si teman aku ini, kamu pernah ngeliat nggak gitu kan? Nah ternyata dia nggak ngeliat gitu. Nah di situ sih aku ada nanya sama dia, terus tapi dia tertarik, dia nanya dia tuh baik apa enggak sih gitu kan. Dia jadi selama 3 tahun itu jadi temen ngobrol aku secara nyata sih, teman aku ini gitu, namanya Mutia. Jadi dia percaya gitu. Dia percaya, tapi dia nggak bisa ngelihat gitu. Terus untuk orang tua kamu sendiri, kamu saat itu kamu ngasih tahu nggak ke orang tua kamu? Enggak, karena
orang tua aku garis keras lah ya, bukan garis keras dalam hal agama, tapi nggak percaya. Berarti tipe yang nggak percaya gitu ya. Artinya kamu nggak merasa mereka harus tahu gitu, enggak ya? Kalau dari mama sih sedikit banyaknya percaya, tapi ya jangan sampai ngawur lah gitu. Itu sih. Oh, kalau bapak enggak gitu kalau papa enggak, ya jauh sih sama papa, nggak terlalu banyak cerita. I see. Nah, terus kan setelah itu kan setelah di pesantren itu kan kamu ketemu sama psikolog, kemudian dihipnotis kan, agar kamu tidak melihat itu hal-hal itu semua. Tapi saat itu diagnosisnya si psikolog apa terhadap kamu? Aku nggak tahu. Jadi waktu itu kan aku masih sekolah, masih MTS, dan yang komunikasi tuh kayak guru-guru orang tua sama guru-guru. Aku nggak ngerti sama sekali. Oh, tapi kamu ditanyain apa aja tuh sama psikolog saat itu? Iya, cuman ditanyain nama temannya siapa gitu, mereka baik apa enggak gitu, pakai baju warna apa gitu sih, kayak pertanyaan-pertanyaan dasar gitu sih sama psikolognya. Nah terus pas di hipnotisnya itu aku ngeblank, nggak ngerti. Di hipnotisnya pakai cara apa sih? Mungkin teman-teman pengen tahu. Cuman disuruh duduk, diam, tenang, merem, relax, terus dia ngomong gitu, kamu ya kayak orang hipnotis gitulah. Kan waktu di hipnotis itu keadaan aku lagi sakit. Nah setelah itu aku pulih, kegiatan seperti biasa, belajar, ngobrol sama teman yang tadinya aku nggak bisa berbaur, jadi aku berbaur gitu kan, jadi aku ngobrol-ngobrol. Nah setelah itu sih semua normal, sampai aku lulus, sampai aku ujian semua beres. Nah setelah itu ya sampai aku nikah, sampai aku lahiran itu belum nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Cuman yang namanya masih sakit-sakit tuh masih ada, kayak muntah darah gitu kan. Oh, iya? Muntah darah tapi nggak ada diagnosis. Oke, muntah darah. Terus apa lagi tuh yang terjadi tuh? Suka sesak napas gitu-gitu sih. Mungkin secara mata aku nggak ini, cuman mungkin secara rasa mungkin masih bisa ngerasain kayak setelah dihipnotis masih merasakan kayak masih tekanan, sensitif gitu ya. Gitu. Saat-saat apa aja tuh kamu merasakan hal itu? Jadi saat-saat kalau kayak lagi nggak enak badan, lagi kayak tekanan pelajaran, hafalan tuh banyak banget gitu. Itu sih saat-saat seperti itu. Terus aku bisa kayak teman ngomongin aku gitu, aku ngerasain secara vibrasi aja, tapi aku nggak ngedengar dia omongan dia apa, tapi secara vibrasi, secara dia ngelihat aku gitu, kok dia ngeliatin aku nggak enak sih. Terus teman aku yang lain juga begitu, gue habis diomongin gitu. Tapi itu kamu ada konfirmasinya nggak kalau memang benar itu yang terjadi, yang mereka ngomongin kamu dan kamu bisa mendengarkan jelas? Konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya kayak ada satu teman yang mungkin respect sama aku tadi, yang tadi si Mutia tadi kan respect sama aku. Tahu nggak sih lu tuh jadi tadi tuh diomongin gitu kan, katanya aneh apa segala macem. Ya terus ada yang bilang kan aku suka sakit-sakitan. Ada yang bilang aku TBC. Terus jangan deket-deket nanti penyakitnya nular gitu-gitu. Jadi kadang teman tuh menghindar karena aku sakit gitu. Diomongin, ya temen aku si Mutia ini yang suka cerita sama aku. Ya aku konfirmasinya mungkin sama dia. Kadang kalau aku mau memastikan, ngerasa nggak sih si ini tuh kayaknya nggak jauh sama gue, kenapa ya, tahu nggak gitu kan? Oh enggak, nggak apa-apa kali, dia emang terpengaruh kali sama orang gitu. Udah sih, setelah itu sih di masa sekolah tuh itu aja, selebihnya paling suka sakit. Nah itu sampai SMP, SMA sakit-sakitan ya, tapi lebih ke sensitif, tapi nggak yang hardcore banget gitu ya. Kayak lihat hantu tuh enggak ya? Nggak ngelihat sama sekali tuh semasa sekolah, dari SMA juga sama sekali nggak tahu. Cuman aku waktu SMA tuh pernah ngalamin yang namanya tidur lebih dari 24 jam. Gimana tuh habis nyangkul sawah? Aku nggak tahu. Jadi waktu aku sekolah SMA itu, aku tuh udah ngekos sendiri, jadi udah misah sama orang tua, jadi aku ngekos sendiri. Pulang sekolah tuh aku
kayak bantuin orang jaga counter. Gitu. Jadi aku udah punya penghasilan sendiri di saat aku SMA itu. Jadi aku udah tinggal sendiri dan nggak tahu kenapa aku tuh sampai dicariin sama yang punya counter. Sama yang punya kontrakan tuh sampai ngejebol plafon. Oh, karena tidur 24 nggak ngebuka-buka pintu. Terus nggak kelihatan nggak ngebuka-buka pintu karena tidur tuh lebih dari 24 jam. Gitu. Sampai ngejebol plafon, orangnya udah turun, aku baru bangun. Ya ampun. Tapi itu kenapa? Apa yang kamu rasakan saat itu? Mimpi apa kan? Mimpi, mungkin waktu itu aku juga lagi nggak enak badan kali ya. Setiap aku nggak enak badan tuh selepas aku sekolah, setiap aku nggak enak badan, aku mimpi kayak aku tuh di lingkungan yang nggak asing, tapi tempatnya bukan di sini gitu kan, di lingkungan kayak nggak jauh dari situ tuh aku tahu itu kayak ada kerajaan gitu. Terus aktivitas aku tuh saat itu aku lagi kayak ngebagi-bagiin kayak beras gitu sama kayak penduduk gitu. Nah di situ sih setiap aku nggak enak badan, setiap aku sakit pasti aku mimpinya di sekitar situ. Di sekitar kerajaan itu. Terus kamunya udah jadi bagian dari itu kayak pakai bajunya beda. Iya, aku merasa aku bagian dari kerajaan itu. Gitu. Tapi itu orang-orangnya tuh kelihatan kayak manusia gitu. Manusia. Jadi itu. Di dalam mimpi aku tuh aku ya kayak film-film zaman dulu gitu. Kayak orangnya cuman pakai itu telanjang dada yang cowok kan gitu sih. Mungkin kalau ngelihat dari logat-logatnya Jawa Barat. Aktivitas aku setiap aku nggak enak badan pasti lagi kayak bagi-bagiin sesuatu gitu. Saat waktu yang 24 jam lebih itu masih mimpinya yang sama? Sama. Tapi nggak terasa lebih panjang? Nggak terasa lebih panjang, jadi malah kayaknya cepat banget. Bahkan pas aku bangun tuh aku masih ingat kayaknya belum selesai deh. Kayaknya belum selesai, masih ingat kayaknya belum selesai deh. Gue tadi lagi ngapain ya, belum selesai deh gitu. Kayak ada tugas tapi belum selesai gitu. Tapi ada sesuatu yang kamu ingat gak? Apakah itu nama atau panggilan atau sebuah kata gitu dari mimpi itu gitu? Belum. Enggak ada. Aku cuman dialog biasa-biasa aja. Cuman pernah aku sebelum punya anak mungkin mimpi di sekitar situ juga, tapi kondisinya aku mungkin dilingkup di tengah-tengah kayak tata gitu. Masih di daerah yang sama ya? Di daerah bangku-bangku yang satu diisi cewek, terus aku sebelah sini, tengahnya tapi kosong, yang harusnya kayak ada rajanya gitu, tapi tengahnya itu kosong gitu. Terus kayak ada rakyat-rakyat gitu, teriak-teriak gitu. Terakhir itu kalau lagi sakit juga. Teriaknya tapi kamu nggak tahu itu apa, teriak apa? Nggak ingat. Dalam bahasa apa juga nggak tahu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, cuman di Jawa Barat. Oke. Nah terus udah tuh, kamu kan dibangunin tuh. Terus habis itu? Rame di depan kosan tuh rame. Sangka mati kali ya. Kan itu orang udah terjun gedebuk aja gitu kan. Nah di situ aku langsung kaget, langsung bangun. Katanya ngapain gitu kan. Nggak apa-apa nih, katanya gitu, nggak apa-apa nih. Terus langsung dibukain tuh sama si yang punya kontrakan itu. Pas dibuka pintunya udah rame, aku baru kenapa nih. Kirain udah kenapa. Dia bangun tidur nih, kenapa gitu kan. Nah terus yang punya konter itu nanyain, "Kini kamu kemana aja?" Katanya gitu kan. Kan harusnya aku pulang sekolah itu aku jaga konter. Ternyata aku nggak datang, mungkin aku kecapean, aku tidur dulu gitu kan. Ternyata selama 24 jam itu, sampai ke jam itu lagi. Aku nggak masuk sekolah juga itu. Itu waktu itu masih SMA ya? SMA. Kelas. Mau kenaikan kelas 2 kayaknya. Oke. Nah terus apa lagi tuh yang terjadi tuh? Udah semenjak itu aku jaga banget istirahat aku atau kesehatan aku jaga banget. Karena aku kapok. Kapok sampai dibegituin, dirame-ramein gitu. Sampai aku nikah. Nikah tuh aku dibilang sama orang jarang gampang percaya, jadi nggak banyak mantan, dibilang enggak juga. Terus langsung nikah
di situ langsung aku langsung nikah sama suami aku, terus aku hamil. Ternyata aku sebelum hamil tuh aku ada kosong sampai beberapa tahun. Nggak langsung punya anak tuh ya? Nggak langsung punya anak. Tapi aku ingat di tahun itu juga pernah pendarahan. Bukan pendarahan sih, aku kayak head. Tapi volume lebih banyak dari biasanya dalam jangka waktu yang lama juga gitu. Tapi di situ seminggu berlalu, di situ langsung normal lagi. Aku pikir nggak apa-apa. Tadinya seminggu tuh aku mau langsung cek. Ternyata pas besoknya tuh nggak apa-apa. Pas abis minggu itu, nah di situ aku ada ruqyah. Kenapa kamu ruqyah? Diajak mama. Iseng aja gitu ya? Iseng aja diajak mama. Terus sama mama, gimana caranya biar isi gitu kan. Diurut lah sama terapisnya itu perut aku. 3 bulan langsung isi. 3 bulan langsung isi tuh anak aku. Nah yang kecil itu. Terus udah isi tuh. Jadi pas lahir usia sekitar 4 bulan dalam kehamilan tuh sampai 9 bulan tuh nggak ada yang aneh. Cuman aku sering ngedenger kayak orang bisik gitu kan. Yang nggak saat hamil ya? Nggak kelihatan bisik. Terus lagi ngejemur ada yang nangis gitu. Terus sama aku kegubris gitu. Takut mah enggak tapi gitu kayak sebel gitu, bukan takut. Terus pas umur 4 bulan anak aku lahir. Nah di situ kayak anak aku lagi sakit. Itu selama seminggu panasnya naik turun. Udah ke dokter tapi masih panas. Sampai diurut sama eyangnya juga tetap aja panasnya naik turun. Nah di situ langsung aku mungkin naluri kali ya. Kayak sama anak tuh, Dek, kenapa sih Dek gitu, kasih tahu mama sih Dek, masalahnya apa sih Dek gitu kan. Itu tapi umur 4 bulan. 4 bulan? Masih ngandung ya? 4 bulan udah lahir. Kenapa sih Dek gitu. Tapi selama sakit itu selama seminggu tuh dia nunjukin telapak kakinya gitu, mah. Jadi kayak nggak ngomong gitu tapi nunjukin gitu kan. Sambil matanya tuh berkaca-kaca kayak ngerasa sakit gitu. Nah udah di situ aku tidur malam, terus aku pegang tangannya Dek gitu kan, besok sembuh ya gitu kan. Terus udah di situ aku pegang tangannya tuh mau menjelang subuh, sebelum azan subuh aku mimpi, setengah mimpi setengah sadar. Ada anak kecil 4 bulan tapi kan anak aku 4 bulan tuh. Ini kayak udah gede, udah bisa jalan lah. Udah bisa jalan. Aku ngeliat dari pintu masuk kamar tuh kucuk-kucuk terus langsung duduk di pangkuan aku. Aku ngerasa aku lagi duduk terus aku nengok, aku bisa ngeliat badan aku. Kucuk-kucuk terus saya duduk di pangkuan aku. Dia bilang, dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia natap mata aku aja. Matanya tuh hitam semua, nggak ada putihnya.